Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haryani CN, channel yang membahas seputar pemakaman di DKI Jakarta. Oke, untuk season kali ini pembahasannya mengenai pemakaman, pengertian penguburan ya. Di DKI Jakarta lahannya sudah padat, sudah full. Hanya beberapa TPU saja yang masih membuka makam baru. Selebihnya hanya menerima makam tumpang, gitu ya. Nah, mana saja sih TPU yang masih menerima makam baru? Untuk saat ini informasinya yang masih buka untuk makam baru yaitu TPU Kampung Kandang dan Srengseng Sawah. Yang lainnya hanya pemakaman tumpang, gitu ya. Nah, di sini pengertian untuk penguburan di DKI Jakarta standarnya ada 2, makam baru dan tumpang. Jenis pemakamannya, kalau baru ber-KTP DKI atau meninggal di rumah sakit, puskesmas atau wilayah DKI. Kalau tumpang bisa non DKI. Untuk KTP dan rumah sakitnya hanya saja melampirkan surat tumpang atau surat IPTM, izin penggunaan tanah makam, yang akan digali. Jadi udah ada petak sebelumnya dari pihak keluarga untuk bisa ditumpang. Mohon maaf ya kalau suaranya agak serak-serak basah, soalnya lagi kurang sehat untuk tenggorokannya. Nah, lanjut ya. Untuk syarat pemakamannya, apa saja sih yang dibutuhkan syaratnya? Item poin utama sekali untuk syarat pemakaman yaitu surat medis, puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter pribadi atau apapun yang menjelaskan secara medis bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dilampirkan wajib. Dan KTP almarhum untuk identitas registrasi serta surat tumpang izin penggunaan tanah makam, surat IPTM perpanjangannya jika pemakamannya ingin ditumpang. 3 item wajib: surat IPTM, KTP almarhum, dan surat medis. Oke, itu yang wajib. Untuk yang pendukungnya apa saja? Banyak. Ada 7 item kurang lebih ya. KTP almarhum, KTP ahli waris, surat medis, RT RW pengantar ya, akte kematian atau surat keterangan dari kelurahan, surat keterangan kematian ya dari kelurahan, kartu keluarga, dan surat tumpang jika memang ditumpang, gitu ya. Nah, hal-hal yang gratis apa saja di pemakaman? Oke, standar pemerintah untuk hal-hal yang gratis di TPU DKI Jakarta. Yang pertama, gali tutup, biayanya semua free gratis karena ditangani oleh petugas resmi dari Pemda DKI ya. Yang kedua, tenda prioritas hujan, panas atau apapun tetap dipasangkan dan itu free gratis ya. Serta kursi untuk lansia diutamakan, itu biasanya sekitar kurang lebih 5 kursi itu free gratis. Jika memang tambah dilihat kondisi sikon dari jumlah pemakaman pada saat hari itu ya. Kalau memang memungkinkan bisa lebih dari 5 kursi, bisa dikondisikan digeser pemakaman yang sudah selesai gitu ya. Nah, untuk tenda gimana? Kalau memang mau 2 atau lebih gitu ya, sama, disesuaikan dengan jumlah pemakaman pada hari itu. Jika memang ada yang sudah selesai bisa digeser, karena itu
sifatnya masing-masing jatahnya satu, tenda satu, kursi 5, gali tutup free gratis. Nah, apalagi sih yang gratis? Oke, di sini saya jelaskan ada wireless. Barangkali ada yang butuh untuk wawancara, sambutan lah, bahasanya tuh sambutan kepada saudara-saudara, sanak famili, keluarga, teman, handai tolan dan sebagainya. Wireless dari TPU biasanya free gratis, tidak ada biaya apapun, hanya saja mungkin tergantung dari pihak TPU-nya, ada yang menyediakan baterai sendiri, ada yang tidak. Ya loyalitas dari ahli waris untuk membeli baterai mic ya nggak masalah lah kalau menurut saya ya. Untuk wireless itu free gratis ya, jika memang TPU-nya menyediakan untuk sambutan barangkali di prosesi pemakaman dibutuhkan gitu ya. Nah, yang disiapkan sendiri oleh ahli waris jadi apa dong gitu kan. Nah, di sini saya jelaskan yang disiapkan sendiri oleh ahli waris, papan nisan, papan dinding ari yang jumlahnya kurang lebih sekitar 12 lembar yang menutup jenazah, papan yang dipotong-potong ya, papan dinding ari namanya, sama bunga tabur itu disiapkan sendiri. Nah, satu lagi untuk kayak pendoa biasanya dari pihak keluarga atau barangkali ada ustadz setempat, tukang ngaji setempat yang bisa dipanggil untuk diminta jasanya gitu ya. Jadi untuk yang gratis itu saja ya. Nah, terus di sini ada tarif retribusi pemakaman baru dan tumpang. Tarifnya berapa sih kalau pemakaman baru? Oke, tarif retribusi sesuai standar pemerintah ya. Untuk pemakaman baru kisaran sekitar Rp100.000. Itu yang berada di blok AA1, AA2 80, A1 60, A2 40.000 dan A3 free gratis ya. Nanti untuk yang A3 free gratis saya akan menjelaskan di season yang lainnya, petak khusus, petak tunawan, petak nol retribusi dan sebagainya. Nanti di channel berikutnya saya akan jelaskan di season berikutnya ya. Nah, di sini untuk biayanya kurang lebih sekitar 100.000 untuk pemakaman baru. Nah, kalau tumpang berapa sih ya? 25% dari retribusi, berarti kurang lebih sekitar 25.000 ya untuk tarif retribusinya ya di sini. Nah, banyak lagi yang bertanya, estimasi waktu pemakaman atau penggalian biasanya berapa lama? Jadi ahli waris atau pihak keluarga pada saat registrasi, pada saat daftar bisa spare waktu gitu ya. Nah, di sini saya jelasin untuk estimasi waktu pemakaman atau penggalian kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi kalau memang mau niat pemakamannya habis zuhur jam 12, maksimal sekali daftar registrasi ke kantor TPU sekitar jam 10 gitu ya. Kalau misalnya mau pemakaman jam 10 berarti sekitar jam 8 sudah daftar, seperti itu. Karena dari registrasi, penggalian, penyusuran, pemasangan tenda dan sebagainya itu estimasi waktunya kurang lebih sekitar 2 jam gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk biaya pemakaman semuanya free gratis ya. Teknisnya kalau dari pihak keluarga almarhum mau memberikan kepada tim gali atau tim terkait yang membantu, itu sodakohnya dari pihak keluarga ke tim gali dan lain-lain gitu ya, bukan biaya makam. Dijelaskan bukan biaya makam karena semua pemakaman di TPU DKI semuanya free gratis. Sudah ada tarif retribusinya yang harus disetorkan ke Bank DKI sesuai dengan yang tercantum, hanya Rp100.000. Untuk hal lain-lain free gratis, tidak ada biaya apapun gitu ya. Nah, jadi jangan bilang kalau memberikan itu biaya gitu, karena itu kan di awal sudah dijelaskan dari pihak kantor tidak ada biaya. Jika memang mau memberikan silahkan, jika memang mau beramal, mau sodako itu silahkan, dan besarannya relatif tergantung dari keikhlasan ahli waris atau keluarga almarhum tersebut gitu ya. Nah, untuk dokumen berkas pemakaman,
Nah, itu bisa diserahkan maksimal sekali 30 hari setelah pemakaman. Jadi pada saat pemakaman yang dibawa 3 item wajib saja yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Untuk yang lainnya yang 7 item itu menyusul paling lambat 30 hari. Itu nggak masalah ya. Yang dokumen eh, ada akte kematian dan lain-lain ya, itu bisa menyusul karena memang proses akte kematian itu biasanya durasinya lebih dari 2 atau 3 hari lah, jadi memakan waktu. Yang penting pemakaman dulu, berkas-berkas dokumen-dokumen pendukung lainnya itu menyusul gitu ya. Nah, batas waktu dan masa berlaku surat IPTM-nya bagaimana? Kalau untuk baru berlaku 3 tahun, tapi jika tumpang itu berlakunya masa berlaku yang awal. Jadi kan sudah ada petak makam yang sebelumnya, ada masa berlakunya. Jika ditumpang tidak merubah masa berlaku, jadi tetap ikut masa berlaku yang sebelumnya. Seperti itu ya bedanya makam baru sama makam tumpang untuk masa berlakunya. Ya, di sini untuk pemakaman saya rasa cukup penjelasannya. Jika memang ada yang kurang jelas, bisa komen di video ini, nanti akan saya balas satu persatu. Jika memang ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, private gitu ya, itu nanti bisa chat ke saya, nanti saya berikan nomor saya untuk penjelasan lebih khusus gitu ya, dan itu free, gratis, tidak ada biaya apapun. Saya hanya memberikan informasi yang memang yang saya ketahui dan yang memang diterapkan dalam pemakaman TPU DKI. Kebetulan memang saya masih aktif bertugas sebagai petugas administrasi di TPU DKI. Jadi semoga infonya bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.